Fams, di Jalan Raya Ciwidey Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, juga punya oleh-oleh dengan harga yang super duper merakyat loh. Mulai dari beraneka ragam kerupuk, coklat, teh, kopi, arum manis, dan masih banyak lagi buah tangan yang bisa dibeli. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari 2.000-an aja. Toko oleh-oleh yang buka dari pukul setengah 9 pagi sampai jam 8 malam ini punya tontonan gratis untuk pengunjung yang datang saat pagi hari. Mereka bisa melihat pembuatan salah satu kue kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung Selatan yang disebut dengan Pia Kawitan. Nama Kawitan sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya pertama atau awal. Nama ini disematkan karena kudapan ini jadi pelopor produsen pia yang ada di Pengalengan, Kabupaten Bandung pada tahun 2000. Awalnya pia ini dibuat di rumah-rumah warga dengan skala kecil aja, Fams. Tapi seiring dengan banyaknya permintaan pasar, akhirnya yang satu ini dijadikan sebagai makanan khas. Ada 4 pilihan rasa yang bisa dipilih, yaitu kacang hijau, coklat, keju, dan susu. Satu kotak berisi 10 buah pia kawitan, dibanderol dengan harga 17 ribuan aja, Fams. Sayangnya, karena termasuk makanan basah, pia kawitan cuma bisa tahan paling lama 3 hari aja. Rekomendasi oleh-oleh selanjutnya ada yang seger-seger manis bernama Manisan Paladang. Satu bungkus manisan dengan berat 200 gram ini bisa dibawa pulang cuma dengan Rp15.000 aja, Fams. Manisan Paladang sendiri merupakan kepanjangan dari pala dan gedang atau pepaya dalam bahasa Sunda. Pepaya yang dipakai juga harus yang masih muda karena teksturnya masih keras dan warnanya cenderung pucat gini ya, Fams. Yang bikin seger ada sahabatnya pepaya muda nih, namanya pala. Karena mengonsumsi buah pala terlalu banyak bisa menimbulkan gejala seperti mual dan pusing, makanya buah pala yang dipakai cuma setengah dari berat buah pepayanya ya. Berbeda dengan manisan buah lainnya, kedua buah yang sudah dikupas tadi harus dicuci bersih untuk kemudian diparut. Mereka nih bakal kerja keras kalau menjelang bulan Ramadan loh. Bu Komaria sampai harus dibantu beberapa karyawannya untuk ngebut bikin manisan Paladang dan dijadikan stok lebaran. Maklum, salah satu camilan legendaris ini jadi camilan wajib saat hari besar seperti Idul Fitri atau gelaran pesta pernikahan. Fams, ini nih dibalik alasan penggunaan pepaya mentah untuk sebuah manisan Paladang. Pepaya yang sudah matang cenderung punya kandungan air yang banyak. Jadi kalau pakai pepaya matang, pengusaha manisan jadi rugi karena yang dipakai cuma serat buahnya aja. Hal paling mencolok dari camilan ini adalah variannya yang berwarna-warni, mulai dari merah, kuning, dan hijau. Yang namanya manisan pasti pakai gula dong. Selain memberikan rasa manis, gula juga bersifat sebagai pengawet loh. Soalnya, gula bisa mencegah tumbuhnya mikroba pembusuk tuh, Fams. Jadi nggak perlu pakai bantuan pengawet berbahaya, biar bisa awet lebih lama ya. Setelah dimasak kurang lebih 30 menit, adonannya dibentuk bulat-bulat seukuran kelereng. Kayak bikin onde-onde gitu. Proses yang satu ini nih yang paling menyita waktu banget. Soalnya nggak ada mesin dan masih manual banget, Fams. Kalau onde-onde dilapisi dengan wijen, manisan Paladang dibalut dengan gula pasir. Bukan sekadar camilan biasa, manisan Paladang juga dipercaya berkhasiat bagi tubuh loh. Mulai dari mengobati masuk angin sampai memperlancar pencernaan. Siapa bilang udah selesai? Manisan Paladang harus dijemur di bawah matahari untuk memastikan gula-gulanya menempel dengan sempurna. Masih dari tanah barat Pulau Jawa nih, Fams. Masyarakat Purwakarta punya camilan khas yang biasa disebut dengan simping, yang bentuknya pipih dan bundar. Disebut murah meriah karena perbungkusnya dibanderol dengan harga Rp10.000 aja. Karena biasanya dikonsumsi dengan rambut nenek yang cenderung manis, camilan kriuk ini punya rasa yang gurih, Fams. Karena udah jadi makanan khas, simping juga punya sentra penjualan yang terletak di Kampung Kaum, Kelurahan Cipaisan, Purwakarta. Zaman dulu, simping terbilang istimewa karena jadi suguhan para raja loh. Di era yang serba berwarna ini, simping juga ikutan bersalin rupa dengan aneka rasa yang dia punya. Mulai dari kencur, bawang, pandan, nanas, durian, stroberi, sampai nangka. Dijamin deh, kalian gak bakal cepet bosen dan bisa makan simping sepuasnya. Simping bener-bener dibuat dengan rasa alami buah dan rempahnya loh. Misalnya simping dengan rasa kencur, bener-bener dibuat pakai perasan air kencur. Tapi nggak boleh terlalu banyak ya, kalau kebanyakan rasa simpingnya jadi cenderung pahit dan kecut. Salah satu tanaman rimpang ini dipilih karena kencur punya aroma dan rasa pedas yang khas. Gak heran kalau kencur sering dipakai jadi bumbu dalam berbagai hidangan, terutama dalam masakan Indonesia dan Asia Tenggara.
Biar pedasnya makin nampol, adonan simping dikasih cabai rawit dan sedikit bawang putih biar lebih gurih. Ada juga mentega sebagai pengganti minyak goreng biar nggak lengket saat pemasakan. Terakhir, ciri khas renyah pada simping adalah hasil kerja keras dari tepung tapioka, fams. Dari berbagai proses, pemasakan simping emang paling meminta waktu. Adonan simping dipanggang dengan cara dicapit kayak gini. Kelihatannya emang gampang ya, tapi butuh teknik khusus supaya simpingnya nggak gampang gosong. Jadi harus dibolak-balik sampai matang.